belum serame yang diharapkan. Market value 11 triliun itu sebenarnya karena ada IPO saham MBMA dan yang ditransaksikan mencapai 2,1 triliun. Jadi sebenarnya value market itu masih sekitaran 8,9 triliun rupiah, masih di bawah 10T. Yang bikin rame hari ini IPO dari MBMA. Hari ini juga ada IPO saham Awan ya, jadi ada 2 IPO teman-teman. Terus kita mau lihat IHSG-nya gimana. Oke deh. Ya, ini IHSG-nya masih di garis downtrend-nya, masih nurut seperti analisis beberapa hari yang lalu. Jadi masih sideways aja. Cuman saya kalau ngelihat pattern sideways-nya ini menarik karena ada V pattern di sini dan kemudian dia di sini bertahan. Dia berpotensi untuk membentuk konsolidasi, membentuk higher low dan bisa breakout dari level 6.831. Nah, kalau breakout dia akan menuju next resistance itu sekitaran 6924 sampai 6950. Kondisinya sekarang secara makro cukup bagus ya. Dari Indonesia sendiri, BI atau Bank Indonesia ini nahan suku bunga lagi. Ya, jadi di angka 5,75% dan ini direspon market sangat bagus sekali. Inflasi inti Indonesia tuh udah berhasil mencapai target dari BI per Maret 2023 ini di angka 2,94%. Jadi Indonesia sendiri kondisinya cukup bagus teman-teman, bahkan bisa dibilang sangat bagus ya. Ketika IMF memprediksi pertumbuhan perekonomian dunia itu semakin rendah, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu justru diprediksi malah semakin naik gitu. Hendra Hilman, halo Pak Hendra, apa kabar? Thank you udah join ya. Terus kita mau update untuk loan growth perbankan ya. Loan growth perbankan di Indonesia tuh gimana? Ini angkanya saat ini di angka 9,93%, agak-agak turun 10,64% sebelumnya ya. Jadi ada turun dikit, tapi kalau diperhatikan grafiknya kayak gini, kelihatan nggak ya? Grafiknya terlalu ke bawah ya. Aku coba naikin. Mohon maaf nih, mouse-nya tidak bersahabat. Sebenarnya bukan mouse-nya sih, ini komputernya yang udah perlu dilem biru ini. Wait, sabar. Saya mau kasih lihat chart ini. Di manakah chartnya? Tuing. Loh, kok hilang chartnya? Ini dia. Ya, ini dia chartnya. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini chart loan growth di Indonesia, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Kemarin tuh naik tinggi banget dari 2021 sampai puncaknya di tahun 2022. Jadi nggak heran bank-bank di Indonesia itu cuannya mencapai all time high. Dan saat ini udah mulai ngebentuk puncak, dia udah mulai belok ke bawah gitu. Wah, berarti mesti hati-hati dong nih sama saham perbankan. Nanti jangan-jangan abis ini saham perbankannya turun. Ya udah, kalau misalkan sampai ada koreksi atau ada turun tuh wajar banget gitu. Dan kalau misalkan ada turun buat saham-saham big banks kayak BCA dan kawan-kawan itu dimanfaatkan buat investasi. Jadi sekarang di angka yang udah lumayan tinggi nih jangan terlalu agresif untuk hajar-hajar. Ya, jadi penyaluran kredit di Indonesia udah mulai agak-agak turun sedikit bulan April 2023 ini. Tapi masih bagus, masih oke. Nah, ini Sani bilang BNGA muantep katanya. BMRI juga muantep ini. BMRI ini udah keluar lagi untuk laporan keuangan kuartal 1 2023. Di 2022 kemarin full year-nya kan growth-nya bagus banget nih. Di 2023 ini masih bisa bertumbuh. Untuk laba bersihnya BMRI naik 25,2%, sedangkan pendapatan bunga bersihnya tuh naik 12,4% gitu. Nah, BMRI ini berhasil mencatatkan cuan yang solid di kuartal 1 2023 ini terdorong karena penyaluran kreditnya masih tumbuh 12,36%. Jadi kalau kita lihat tadi penyaluran kredit secara nasional turun, tapi Bank Mandiri penyaluran kreditnya malah naik, ini berarti bagus sekali buat Bank Mandiri.
kinerjanya ya. Dan NPL-nya juga malah turun. NPL tuh tingkat kredit macetnya itu turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, yaitu kuartal 1 2022 kemarin gitu. Nah, terus perusahaan ada melakukan efisiensi dengan menekan biaya provisinya tuh 7,75% secara tahunan sebesar 3,69 triliun. Jadinya laba bersih Bank Mandiri bisa naik dong. Naiknya 25% nggak tanggung-tanggung jadi 12,6 triliun. Nah, selain itu Bank Mandiri ini juga dia membentuk pencadangan yang cukup tercermin dari coverage ratio-nya dia tuh di angka 337%. Dan menjaga kualitas kreditnya tuh dengan menekan cost of credit di 1% yang merupakan level terendah sepanjang masa. Jadi itu bagus banget buat Bank Mandiri, tapi secara teknikal udah lumayan tinggi. Dia akan sideways aja dan secara valuasi juga sudah cukup mahal. Masih bisa naik sih. Secara valuasi udah cukup mahal dan meskipun demikian masih bisa naik. Jadi buat dia mau long term investing, tunggu aja, wait and see dulu ya, wait and see dulu. Kalau yang udah punya modal di bawah, hold aja nggak apa-apa. Terus kemarin kita ada bahas MTEL yang bagi-bagi dividen. Rencananya dia akan bagi dividen itu 99,9% dari keseluruhan laba tuh dibagikan, dan mereka udah banyak melakukan ekspansi di tahun kemarin gitu. Meskipun demikian, dividen yield-nya kalau dibandingkan harga saat ini tuh sekitaran 2%-an ya. Jadi sekitaran 2%-an. Terus ini MTEL masih bagus buat investing, dan aku mau ngelihat untuk kompetitornya MTEL. Ini ada Tower ini kita tadi ada profit taking untuk jangka pendek, tapi untuk jangka menengahnya kita masih ngehold karena baru aja dia membentuk pattern double bottom. Ini kalau di workshop Super Trader ini merupakan satu pattern reversal yang bagus banget. Jadi teman-teman kalau pengen tahu pattern reversal, ngebaca chart gitu, teman-teman belajarnya di workshop Super Trader. Bisa belajar dari rerunnya, langsung aja WA DM saya STE nama email WhatsApp. Buat teman-teman yang nggak kemana-mana nih liburan, atau mungkin sambil perjalanan sambil belajar dari workshop, menimba ilmu, jadi nanti abis lebaran bisa dapat cuan ya. Tower sendiri secara fundamental gimana? Ini dia lagi akuisisi 60% saham PT Farnion Teknologi gitu. Jadi Farnion ini adalah penyedia layanan internet perhotelan. Nah, akuisisi ini dilakukan melalui anak usahanya Tower, yaitu PT Iforte Solusi Infotech. Dan aku suka si Tower ini, dia secara fundamental bagus dan cukup kuat. Sekarang ini lagi sangat terdiskon sekali bersama dengan Tebik dan juga MTEL. Ya, tiga ini lagi terdiskon banget, dan Tower ini dia merupakan salah satu portfolio dari grup Jarum juga. Jadi secara fundamental sangat kuat sekali gitu. Terus aku mau update untuk grup Astra. Grup Astra kita udah bahas beberapa hari kemarin. Salah duanya Astra International dan juga Auto. Ya, sekarang kita akan bahas Astra International dulu. Ini ibundanya Auto gitu. Ini kelihatan yang nonton agak-agak sepi karena udah pada liburan di jalan ya. Kalian liburan kemana aja nih? Harusnya aku liburannya berangkat hari ini juga ya. Lain kali saya liburan lebih awal deh. Oke deh. Anyway, ini Astra International beberapa hari konsolidasi di 6.200-an. Hari ini breakout di level 6.400 dan volume transaksinya tinggi. Untuk jangka menengah kita masih ngehold. Untuk jangka pendek kita tadi merealisasikan keuntungan dulu ya, karena udah jelang liburan panjang dan mau cuan, mau profit taking kan untuk yang jangka pendeknya, tapi yang jangka menengah hold. Ellen sendiri gimana? Saya pribadi saya nggak jual-jual Astra International saya. Jadi saya punya Astra International tuh saya pribadi nggak buat trading, nggak pakai untuk trading, dan itu udah sering saya jelaskan juga di M-Trade. Kita udah kasih tahu juga M-Trade untuk Astra ini kita punya 3 rekomendasi buat yang invest jangka panjang. Kita kasih tahu harganya, levelnya juga, valuasinya di invest kita kasih tahu. Terus kemudian yang buat trading jangka menengah itu kita juga kasih tahu. Kita ada max buy di 6.050 buat jangka menengah, dan sekarang masih hold untuk M-Trade-nya. Sedangkan yang jangka pendek tadi kita bungkus cuan dulu lah ya gitu, karena udah mau liburan lumayan lama juga gitu ya untuk swing tradingnya. Nah,
Untuk Astra International sendiri, buat kalian yang pengen dapetin dividen dari Astra dan punya modal di bawah, itu boleh hold sampai kapan? Ya sampai nanti pembagian dividen. Ditunggu aja, pembagian dividennya cukup lumayan untuk Astra International. Astra masuk dalam portfolio investasi aku. Masih boleh nambah nggak sih buat Astra International? Ya, kemarin-kemarin kita ada infoin di sini di MVest ini best price. Makanya MVest 1 tuh dapat harga marketnya best price banget. Sekarang harganya udah cukup naik, jadi investasinya untuk MVest Academy kita juga udah turunkan. Kenapa? Karena peluangnya di market juga udah beda gitu. Jadi kita tahu lah ya situasi dan kondisinya gimana. Cuman masih ada beberapa saham yang secara fundamental valuasinya masih sangat bagus sekali dan masih ada kesempatan untuk investasi. Bukan berarti nggak ada sama sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar investasi jangka panjang di MVest Academy, DM aja aku dengan kode MVest, nama, email, WhatsApp, nanti akan dihubungi oleh tim kita. Gimana caranya belajar MVest? Tapi ini kan liburan nih, bisa nggak sih start MVest pas lagi liburan gini? Why not? Bisa banget. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar malam hari ini juga, langsung tuh dikasih akses materi-materinya MVest mulai malam hari ini. Jadi yang nggak pergi jalan-jalan, kalian nggak gabut juga gitu. Dan MVest untuk investasinya lagi ada diskon karena memang banyak saham-saham yang udah naik, tapi masih banyak peluang juga. Oke, kemudian kita akan lihat untuk auto. Jadi Astra International kesimpulannya untuk trading udah agak ketinggian, untuk investasi masih bisa, tapi ya nanti tunggu koreksi dikit-dikit lah ya. Kita akan infoin lagi di MVest. Yay, congrats buat auto teman-teman, kita ada masuk di M-Trade beberapa hari yang lalu. Mana ya? Sebentar. Mari kita lihat auto. Cuan 8-10% baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah, dan tadi kita belum jual autonya. Kenapa? Karena dia tadi breakoutnya bagus banget, candlenya breakout 2 kali, satu resisten di 1770 dan resisten kedua di 1840 dengan volume yang super solid banget, dan dia bisa sampai ke 2030 dapatnya dari mana? Aku buka monthly chart aja supaya kelihatan. Ini dapat dari low di Januari 2018. Anyway, kurang jelas ya. Nah, jadi teman-teman yang udah belajar di workshop Super Trader pasti tahu banget nih, ini auto tuh dia masuk ke dalam stage 2. Dan ini cakep banget, dia breakout dari pattern flag-nya dia gitu. Jadi minimal 2030 bisa kena. Kalau masuk sekarang udah agak telat. Jadi makanya join M-Trade biar bisa dapat info real time. Oke, M-Trade apakah nggak pernah cut loss? Ada dong cut loss. Tadi M-Trade baru cut loss kalau nggak salah cut loss Jasa Marga nih gitu. Kok Jasa Marga sih? Bukan. Saya lupa tadi ada cut loss saham apa ya. Let me check. Ping. Era yang jangka menengah ada hijau, ada cuan dikit, dan yang jangka pendek ada cut loss untuk eranya gitu. Oke, terus kita tadi ada profit taking juga untuk saham Tugu buat jangka pendeknya. Jadi Tugu tuh kita ada jangka pendek dan jangka menengah. Jangka menengahnya kita masih ngehold. Tapi jangka pendeknya kita udah jualan tadi karena udah keluar satu candle merah, dan kita ya mau bungkus-bungkus cuan dulu lah ya buat THR lebaran nih, sekitaran 6,3 sampai 7,2%. Yeay. Jadi akhir-akhir ini M-Trade kok banyak tradingnya saham-saham second liner, third liner gitu sih, kayak Tugu, PDPP gitu. Habisnya mau gimana, keluar peluangnya kayak gitu. Jadi di market itu kita mesti fleksibel, nggak boleh kaku. Kalau lagi peluangnya di saham blue chip ya kita masuk saham blue chip, tapi kalau saham blue chip nggak ada peluang ya kita masuk second liner atau third liner. Dengan catatan second liner, third liner ini resikonya cukup lumayan, sehingga money management atau porsi belinya mesti diatur atau dikecilin gitu ya. Jadi kalau belum terbiasa dengan saham-saham kayak gini ya dikecilin gitu. Oke, terus kemudian aku mau review lagi buat saham dari sektor batubara. Cakep nih batubara, setelah menunggu sekian waktu, akhirnya Adaro tuh membentuk satu pattern bullish reversal yang menarik banget. Dan ini mengingatkan aku akan pattern Adaro dulu waktu dia lagi di stage 1 sebelum dia naik tinggi gitu ya. Jadi ini Adaro dia lagi berpotensi membentuk inverse head and shoulders. Nah, dia bisa menuju level 3880 dan 3250 dalam rentang waktu dekat. Makanya tadi M-Trade ada beli gitu teman-teman. Dan semoga bisa cuan juga. Kalau nggak cuan turun ya tinggal cut loss. Trader semudah itu. Wow, cut loss semudah itu gimana? Kan duit ya. Makanya duitnya resikonya dikendalikan
dengan cara masuk tuh dengan nominal yang jangan terlalu besar, yang sesiapnya kita dengan resikonya gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya cara kita nggak baper itu gampang, masuknya tuh dengan nominal yang kita siap dengan resikonya. Liburan cat mulu, iya sabar, aku juga mau liburan kok, abis ini aku mau kelarin packing aku. Oke, terus kemudian PTBA cakep nih PTBA-nya di sini dia mantul dari area support dan dia berpotensi untuk menuju 4100, tapi kalau ditanya prefer PTBA atau Adaro untuk masuk hari ini, tadi sih Adaro. Kenapa? Karena dia masih di bawah gitu. Kalau PTBA udah di stage 2 atas. Buat yang udah lihat workshop super trader pasti ngerti maksudnya stage 1, 2, 3, 4 tuh gimana. Terus aku mau review juga Bayan yang bikin ownernya jadi salah satu orang terkaya. Dan ini patternnya cakep banget, Bayan Energy ini panjang sekali. Dia dulu B1 di sini, terus kemudian dia membentuk uptrend yang sangat bagus, kemudian dia distribusi. Ini sekarang udah mulai akumulasi lagi. Saham ini agak-agak nggak liquid. Dia kapitalisasinya jadi gede karena harga sahamnya tuh mahal gitu ya. Jadi tapi kalau teman-teman perhatikan jumlah antrian bid overnya, pelaku bid overnya tuh nggak banyak, cuman puluhan orang aja. Jadi memang agak-agak waspada saham ini bisa pergerakannya dinaikkan atau diturunkan oleh beberapa orang tertentu yang memang berduit gitu. Tapi sebodoh amat lah. Kalau saya sih ngelihat dari likuiditasnya, kalau masih bisa masuk ya kita masuk. Jadi MTrade ada masuk beberapa hari yang lalu dan kita bersyukur itu pas banget jadi bottom di sini gitu. Jadi nggak selalu ya, kadang kita masuk pas di support tiba-tiba dia breakdown. Tapi ini pas banget dia technicalin cakep banget nih. Jadi kena di area support, kemudian dia mantul. Maka dari itu kalau ada orang yang bilang chart bisa digambar sama bandar sekar mula sebodoh amat, kamu mau gambarnya gimana, yang penting gambarnya bagus aja saya ngikut. Kalau gambarmu jadi jelek saya keluar. Paling penting nomor satu, likuiditas bid overnya ada. Kalau bid overnya tipis banget, nah itu kita nggak bisa masuk meskipun dia gambarnya cantik. Oke, gambarnya cantik itu gimana? Ada di workshop super trader. Aku nggak bisa jelasin runut detail di sini di IG Live karena IG Live ini kayak sifatnya review aja market sehari ini gimana. Kalau review market ke depan, untuk upcomingnya ada watchlistnya itu di morning briefing MTrade. Oke, terus kemudian kita akan lihat selain Bian, ini ada saham ITMG yang juga interesting banget ya, ITMG ini dia naik terus, tapi naik terus sebelum bagi dividen. Nah ini setelah bagi dividen, ini hari ini mulai mengalami pantulan dan aku lihat ini mulai akan bisa mengalami recovery. Tapi sekali lagi kalau ditanya masuk yang mana, aku pilih Adaro dari beberapa saham tadi. Oke, kelupaan satu saham yang masih dari sektor komoditi juga, dan ini kontraktor batubara, hampir salah ngomong kontraksi. Oke, dari grup Astra International yang menyumbang income sekitar 35-40% dari grup Astra di tahun lalu. United Tractor masih bakalan ngegas terus karena dia bagi dividennya gede banget dan bahkan sekitaran 20% dividen yield dibandingkan dengan harga sekarang ini. Jadi kalau Anda beli sekarang, Anda tuh dapat dividen sekitaran 20% dari harga sekarang. Tapi hati-hati nanti pas bagi dividen, dia bisa dibanting jatuhnya itu kalau bagi dividen yieldnya 20%, dia jatuhnya beberapa hari bisa 30%. Siap nggak? Kalau nggak siap, nggak usah. Kalau siap, ya silahkan. Semua itu sudah predicted semuanya. Behaviornya kayak gitu. Kayak ITMG kemarin, bagi dividen belasan persen, saya mikir, wah ini jatuhnya bisa 20%. Benar, kejadian 21% kemarin, terus mantul lagi. Nah ini United Tractor, kalau memang benar dia bagi dividen dibandingkan harga sekarang 20%-an dividen yieldnya, dia tuh bisa jatuh sekitar 25-30%-an. Saya mau nanya, siap nggak teman-teman semuanya? Yang udah cuan nggak usah flexing deh ya. Biasanya kalau habis flexing, habis itu rugi. Kenapa? Karena emosinya tuh jadi egonya dia dituntut untuk cuan terus, untuk pembuktian gitu. Jadi kalau cuan diem-diem aja, sama keluarga pun diem-diem aja juga. Jadi nggak usah banyak cerita. Pengalaman saya gitu. Karena dulu kalau saya cuan, saya pamer portfolio, saya pamerin
Kemudian secara nggak sadar atau nggak sadar sih, di dalam diri itu kayak ada tuntutan lu harus cuan, kalau nggak harga diri lu rusak loh. Nanti kalau kamu rugi, harga diri lu terganggu gitu loh. Jadi makanya harus cuan demi harga diri, demi bisa flexing lagi kalau ditanyain. Jadi malah nggak bagus. Maka dari itu udah nggak usah pamer-pamer portfolio. Oke, terus kemudian aku mau review untuk beberapa saham lapis 3, PDPP, BES, dan DRMA. Sebentar. PDPP, kita jarang-jarang trading saham kayak gini, tapi ya kalau kasih cuan ya udahlah kita terima, THR gitu loh. Terima kasih PDPP, dan ini semuanya based on technical ya, kita nggak pakai info-infoan lah, kita nggak pakai insideran lah. Karena sepengalaman saya, kalau saya di-infoin, di-insiderin, Ellen beli ini, Ellen beli itu, ya beberapa kali di awal-awal bener, abis itu waduh boncosnya lebih banyak daripada benernya. Jadi kalau saya diinfo, oh ini bagus, itu bagus, ya udah saya pantau aja teknikal. Dan kebetulan kalau PDBP ini kita 100% bahkan 1000% teknikal doang, kita nggak ada info-infoan apa-apa. Jadi ya puji Tuhan lah bisa kasih cuan di kondisi market yang sideways gini, bisa dapat THR dari PDPP. Kita cek PDPP 10% sama 17%. Nah aku mau kasih lihat satu saham yang bener-bener gila banget nih, nggak mau ada turunnya sama sekali. IMAS Indomobil nih, M-Trade ada beli di 31 Maret kemarin, yang jangka pendek udah kejual, jangka menengah tuh belum jualan. Ini gila banget dia nggak mau turun, candlenya kayak gini guys, kalian jangan beli lagi guys. Ini M-Trade udah nggak mau beli lagi. Ini kita ada beli di 1110 sampai 1170. Itu rekomendasi sih, tapi terbelinya sebenarnya ke eksekusinya tuh kalian lihat di sini. Yang bener lihat di M-Trade ini tereksekusi waktu itu dapat barangnya di 1145 sampai 1170. By the way, M-Trade ini bukan aset management ya. Jadi kita tuh maksudnya dapat barang tuh setelah direkomendasi harga saham tuh bergerak dalam range ini. Jadi harusnya kalau orang ngikutin kita itu tuh dapatnya di range ini gitu loh. Jadi kita ngasih recommendation. Di tradingin nggak? Oh ya, kita personal trading juga. Cuman jujur kata kita tradingnya malah masuknya belakangan ya. Jadi coach-coach itu juga saya sangat salut sekali dengan coach-coach kita coach-coach kita sangat mengutamakan member sekali. Jadi kalau udah rekomendasi, habis rekomendasi baru kita masuk belakangan. Entah kenapa saya bisa dapat coach-coach yang kayak gitu tuh kayak hatinya baik-baik banget, jiwanya melayani banget gitu loh. Mungkin karena mereka taat beribadah, yang Kristen banget, yang Muslim banget. Jadi mereka kebetulan gak ada yang Buddhis, kalau ada mungkin mereka juga ini banget juga. Jadi mereka sangat mengutamakan member sekali, dan aku sampai terharu ketika tim coach aku ngomong gitu, ya member biar masuk dulu guys gitu, saya masuk belakangan, saya tanyain tradingnya gimana. Anyway, thank you untuk tim coach M-Trade. Anyway, IMAS ini naiknya udah irrational. Nah ini udah irrational. Jadi anyway, hold aja dulu. Effendi Liu Chunwan nanti Miss 1 minggu nggak live ya? Mana bisa sih saya nggak live? Pasti ada live dong, pasti ada. Cuman jamnya jam berapa? Simak aja di story aku ya, karena aku sambil liburan juga nih. Jadi udah berapa tahun aku nggak liburan bareng keluarga Cing. Maksudnya nggak liburan keluar negeri bareng keluarga berapa tahun gitu loh. Kalau kemarin sih liburan lokal-lokal ada. Jadi ya ini anak-anak udah kepengen ke Disneyland lagi, padahal aku benar-benar ke Disneyland capek ngantrinya gitu. Kayak beli saham nggak mau ngantri, langsung HK kalau suka. Hati-hati ya dengan kata-kata ini, jangan ditiru serta-merta. Aku kalau beli saham memang lebih sering HK-nya, karena aku nunggu momen. Kalau bagus aku HK, jarang banget ngantri. Liburan kemana? Ya nanti dilihat aja. Aku udah beli kursi kecil gitu, kursi lipat kecil. Kalau capek ngantri ya tinggal duduk. Oke, kita akan lihat Era dan Tugu. Era udah tadi kena cut loss.
Tugu juga udah ya. Tugu juga udah. Tugu cakep loh. Tugu tuh cakep. Kita udah belinya. Tugu masih ada gak ya? Semoga dia jangka menengahnya masih ada deh. Ada jangka menengahnya 5-6%-an. Ya dia breakoutnya dari ini nih, dari yang aku kasih. Bentar ya, aku pasang satu garis ya. Dia breakout dari sini nih, 21.30 gitu. Oke. Hari ini investor asing ada net buy atau beli bersih di pasar reguler 1,32 triliun. Yeay, ini nggak bisa kasih bunyi-bunyian voice ini nih. Kalau voice effect nih, kalau di TikTok bisa langsung kasih tepuk tangan. Yeay. Aseng net buy 1,32 triliun tuh gede loh gitu. Di pasar reguler yang diborong lagi-lagi BCA 398 miliar, Astra International 211 miliar, TLKM cakep 159 miliar. Dia tadi ada pantulan dikit di support, jadi bisa di watch buat teman-teman semuanya yang belum masuk juga. Kemudian Adaro 144 miliar dan BMRI 108 miliar. Dan saham-saham yang kita rekom di MFest udah pada berbunga semuanya. Tapi jangan khawatir kalau kamu masuk MFest, kita akan kasih saham-saham yang lain yang juga masih valuasinya masih murah gitu. Tapi mungkin udah bukan lagi untuk saham-saham big banks ya. Nah, terus buat MFest ini kita investasi belajarnya kita turunin. Kenapa? Karena peluang sahamnya juga saham murahnya udah semakin sedikit gitu. Jadi semakin investasi untuk belajar di MFest Academy kelihatannya semakin murah gitu ya. Tapi yang sebenarnya yang batch 1 pun murah juga. Kenapa? Karena meskipun harganya mahal, wah peluangnya investasinya banyak. Sekarang mereka udah cuan kemana-mana. Anyway teman-teman semuanya, aku masih pengen banget ngobrol dengan kalian. IG Live ini membuat aku sangat senang sekali, buat aku makin semangat tiap hari. Tapi aku mesti packing, mesti siap-siap juga. Aku mau liburan juga. Jadi terima kasih yang udah nonton IG Live aku malam hari ini. Rekamannya aku nggak put di Instagram, aku akan taruh di YouTube. Jadi follow YouTube Mtrade, subscribe di situ dan ajak teman-temanmu subscribe di situ. Kita akan taruh rekamannya di situ. Semoga bermanfaat buat semuanya. Tetap follow story aku selama liburan karena aku akan lebih banyak main di story. Aku akan lebih banyak kasih info mainnya di story gitu. Dan jam-jam IG Live aku juga taruhnya di story. Saya Alan, salam profit, selamat liburan, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.